Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliani dengan NIM F1D123050. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final project mikrobiologi mata kuliah mikologi. Yuk kenalan dengan Aspergillus flavus. Apa sih itu Aspergillus flavus? Aspergillus flavus merupakan jamur tanah saprofit yang menginfeksi dan mencemari tanaman benih prapanen dan pasca panen dengan metabolit sekunder aflatoksin yang bersifat karsinogenik. Aspergillus flavus adalah kapang yang hidup di tanah dan merupakan kapang gudang, sehingga jika kondisi lingkungannya cukup menguntungkan, maka perkembangan dan pertumbuhannya akan terpacu dan sangat cepat. Salah satunya dapat menimbulkan masalah pada penyimpanan bebijian. Jamur ini juga merupakan hewan oportunistik dan patogen manusia yang menyebabkan penyakit aspergillosis. Jamur dalam grup ini sering menyebabkan kerusakan pada makanan. Klasifikasi Aspergillus flavus, di mana kingdomnya merupakan fungi, filumnya Ascomycota, kelasnya Eurotichyomycetes, ordonya Eurothiales, familinya Trichomaceae, genusnya Aspergillus, dan spesiesnya itu Aspergillus flavus. Selanjutnya yaitu morfologi Aspergillus flavus, yaitu pertama dia itu berwarna hijau kekuningan, berserabut datar, berbentuk bulat, mempunyai conidiofor yang panjang dan bulat, di mana semakin dekat dengan vesikel maka semakin besar, serta yang terakhir itu conidianya berbentuk bulat dan lonjong. Seperti yang dilihat pada gambar, struktur dari Aspergillus flavus yaitu memiliki tubuh yang khas dan mudah dikenali di bawah mikroskop. Tubuh utamanya terdiri dari hifa, yaitu benang halus yang membentuk jaringan jamur dan berfungsi menyerap makanan dari lingkungan. Dari hifa ini tumbuh bagian tegak seperti batang yang disebut conidiofor, yang menjadi penopang untuk tempat pembentukan spora. Pada ujung conidiofor terdapat bagian bulat yang disebut vesikel. Permukaan vesikel dipenuhi oleh sel-sel kecil yang bernama vialit, di mana berfungsi menghasilkan spora atau conidia. Vialit dapat tersusun dalam satu lapisan atau uniseriat, dan biasa juga dua lapisan yang biasa disebut dengan biseriat. Dari vialit inilah conidia terbentuk dan keluar membentuk rantai kecil. Conidia berbentuk bulat dan mudah terbawa udara, sehingga membantu jamur menyebar ke lingkungan baru. Di bagian dasar conidia terdapat food cell, yaitu sel tempat conidiofor menempel pada hifa. Secara umum, koloni Aspergillus flavus berwarna hijau muda dengan tekstur seperti kapas atau bubuk. Struktur ini memungkinkan jamur tumbuh dengan cepat, menghasilkan spora dalam jumlah banyak, dan beradaptasi di berbagai tempat, terutama pada bahan organik atau makanan yang lembab. Patogenesis Aspergillus flavus. Sebelum kita mengetahui patogenesis Aspergillus flavus, apa sih itu patogenesis? Patogenesis itu merupakan proses terjadinya suatu penyakit mulai dari saat suatu mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur itu dia masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala penyakit. Sedangkan patogenesis jamur itu dia proses bagaimana jamur menyebabkan infeksi pada manusia atau hewan. Seperti yang kita lihat, itu dia patogenesis Aspergillus flavus itu dia dibagi menjadi dua. Pertama itu jamur ini menghasilkan racun yang disebut aflatoksin. Pada beberapa kasus, aflatoksin menyebabkan permasalahan gangguan kesehatan pada hewan-hewan dan juga manusia yang disebut dengan aflatoksikosis. Yang kedua yaitu Aspergillus flavus dapat menyebabkan infeksi pada kulit, paru-paru, dan sering menimbulkan kelainan bila terdapat faktor predisposisi. Infeksi Aspergillus flavus terjadi apabila terdapat faktor predisposisi, yaitu menurunnya sistem imun, penggunaan steroid, penyakit dermatologi, penggunaan antibiotik secara luas, dan alat bantu dengar, sehingga menghasilkan lingkungan yang lembab dan menyebabkan otomikosis. Aspergillus flavus juga dapat menular melalui transmisi inhalasi. Modifikasi dari Aspergillus flavus. Menurut Coty dan Mellon, bahwa kondisi optimal jamur ini untuk menghasilkan aflatoksin yaitu sebesar 25-30 derajat Celcius dengan kelembapan sebesar 85% dan kadar air sebesar 15
serta pH-nya itu di 6. Kontaminasi aflatoksin pada bahan pakan terjadi apabila strain aflatogenetik berhasil tumbuh dan membentuk sebuah koloni serta membentuk aflatoksin. Selanjutnya, jamur Aspergillus flavus akan menghasilkan 50% strain aflatogenetik. Keempat aflatoksin alami utama seperti B1, B2, G1, dan G2 adalah racun metabolit yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus, terutama aflatoksin B1 atau biasa dikenal dengan AFB1 adalah kontaminan paling umum dalam makanan dibandingkan dengan lainnya. Sedangkan AFB1 dikaitkan dengan meningkatkan risiko kanker seperti kanker hati. Yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi produk Aspergillus flavus, yaitu menurut Dharma Putra yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya keberadaan mitoksin sebagai jamur Aspergillus flavus yaitu berasal dari biji-bijian yang telah tercemar cendawaan dan cendawaan penghasil toksin. Sedangkan untuk faktor lingkungannya itu dia biasanya disebabkan oleh suhu yang mendukung perkembangan jamur, kelembapan, dan kerusakan bahan pakan yang disebabkan oleh serangga. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari Aspergillus flavus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.